Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Ada Apa Dengan Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Anissa berdesak, masih tidak menoleh. Kalau Mas benar-benar cinta sama aku, kenapa semuanya harus rumit ini? Kenapa aku sepertinya hanya jadi pilihan kedua? Shh, kamu bukan pilihan kedua, Nis. Kamu tahu itu gak benar. Mas cuma butuh waktu untuk menyelesaikan semuanya tanpa menyakiti siapapun. Tolong percaya sama Mas. Udah ya, gak usah nangis lagi. Mas gak tahan lihat kamu kayak gini. Kita pulang sekarang ya. Lihat tuh, hujannya makin deras. Mas gak mau kamu kedinginan atau sakit gara-gara ini. Mas selalu kayak gini, selalu bisa ngomong manis-manis yang buat bikin aku luluh. Mas gak bohong sama kamu. Mas bilang sayang karena Mas beneran sayang. Kamu tahu kamu itu segalanya buat Mas. Mas cuma pandai merayu. Aku gak percaya lagi. Kalau gitu, biar Mas buktiin. Tapi gak sekarang. Tapi kamu bisa pegang janji Mas sama kamu. Karena sekarang kita harus pulang. Hujannya deras. Mas gak mau kamu sakit. Ayo kita pulang. Ya udah deh. Mas sayang kamu, Nisa. Selalu. Dalam perjalanan pulang, suasana di dalam mobil terasa hening. Hanya suara hujan di luar dan deru mesin mobil yang menemani. Anissa duduk diam di samping Agus, masih memikirkan kata-kata Agus sebelumnya. Mas, sebenarnya aku ini butuh kejelasan. Mas bilang suka sama aku, tapi Mas masih benar-benar peduli sama Nafisa. Sekarang Mas jawab jujur aku. Mas mau serius atau enggak sama aku? Atau Mas cuma mau bikin aku untuk tempat main-main aja? Sayang, kamu jangan pernah menganggap Mas main-main sama kamu ya. Mas ini beneran sayang sama kamu. Kalau Mas cuma main-main, gak mungkin Mas menyatakan rasa suka sama kamu, terus nekat ngajakin kamu keluar kayak gini. Mas masih menunjukkan rasa peduli sama Nafisa itu hanya sekedar formalitas saja. Sedangkan hati Mas ini cuma buat kamu, Nisa. Baiklah Mas, aku percaya. Dan selain itu juga, aku mempertimbangkan ucapan ibu yang benar-benar gak suka sama Nafis. Aku pikir ibu butuh penenang, bukan menantu yang bikin mertuanya berkeluh kesah setiap hari. Sekarang aku kasihan melihat ibu yang merasa tertekan karena keberadaan Mbak Nafis. Aku mikirin perasaan ibu juga, Mas. Aku berterima kasih banyak sama kamu, Nisa. Aku memang sadar kamu jauh lebih cocok sama ibu daripada Nafis. Percayalah sama Mas. Saat ini Mas sedang mencari jalan yang terbaik agar kita bisa tetap bersama. Apa perkataan Mas serius? Apalagi yang ingin kamu ragukan dari Mas ini, Nisa? Apa di mata kamu tampang Mas ini seperti tampang pembohong? Enggak, bukan begitu. Ya udah, aku percaya sama kamu. Kamu tahu, Nisa, selama hidup baru kali ini Mas merasakan benar-benar jatuh cinta, yaitu sama kamu doang. Mas gak tahu kamu percaya atau enggak. Yang pasti Mas mengatakan sesuatu yang memang benar-benar Mas rasakan. Seharusnya Nafisa nggak ada di sana.
batin Nisa. Salah satu hal yang bikin Mas lebih jatuh cinta lagi sama kamu adalah kamu selalu mempertimbangkan perasaan ibuku juga. Kamu tahu kan seorang laki-laki itu memang sensitif kalau membahas soal ibunya. Baru kamu yang bicara dengan menyertakan perasaan ibuku. Itu yang bikin Mas tambah salut sama kamu. Terima kasih Mas. Aku itu sebenarnya gak bermaksud. Emang udah seharusnya sih kita harus mempertimbangkan gimana perasaan orang tua. Bukannya egois cuma mau memikirkan diri sendiri. Bagaimanapun ibu adalah wanita yang harus kita hormati, karena beliau telah melahirkan dan membesarkan kita dengan hati yang lapang dan penuh ketulusan. Ucapan kamu benar banget. Mas benar-benar butuh wanita yang berpikir kayak kamu. Andai aja Nafisa yang berpikir kayak kamu, tentu hubungannya dengan ibu pasti bakal baik-baik saja. Anissa mengulum senyum. Di depan sebuah toko roti, Agus memberhentikan mobilnya. Nisa, Mas pikir kamu nanti pulang pakai taksi online aja ya? Hah? Maksud Mas apa? Kenapa aku harus pulang sendiri? Kenapa kita gak pulang bareng aja? Nisa, kamu tahu kan, kalau kita pulang bareng itu cuma bakal bikin Nafis semakin curiga. Kalau dia sampai tahu kita bareng terus, masalahnya bakal jadi lebih besar. Mas gak mau itu terjadi. Gak buat kamu, dan gak buat kita juga. Jadi Mas lebih peduli sama perasaan Nafisa daripada perasaanku. Aku ini apa buat Mas? Bukan gitu Nisa. Mas justru ngelakuin ini buat kita. Mas cuma mau semuanya tetap aman. Tolong ngerti posisi Mas. Nisa, tolong percaya sama Mas. Dalam waktu ke depan, Mas pastikan kita akan bisa bareng dalam segala hal tanpa ada masalah yang bikin kita tambah sulit. Tapi untuk sekarang, Mas harap kamu bisa bersabar. Mas sedang berjuang untuk kita. Aku tahu ini gak mudah, tapi kita harus sabar. Aku janji, semua ini ada akhirnya, dan kita bakal bahagia. Oke, aku nurut. Tapi hati aku tetap sakit, Mas. Mas tahu itu kan? Iya, Mas tahu Nisa. Mas minta maaf ya. Tapi ini demi kita ya. Kamu kuat kan? Hati-hati di jalan ya. Mas sayang kamu. Anissa hanya mengangguk, menutup pintu taksi sambil menahan perasaannya. Mobil itu perlahan menjauh meninggalkan Agus yang berdiri di tempat. Setelah Anissa berlalu, Agus melangkah masuk ke dalam toko roti. Dia menuju ke etalase yang berisikan roti-roti coklat. Roti dengan selai coklat kayak gini yang Nafisa pesan tadi. Oke, aku bakal beli beberapa. Semoga dia sukalah, batinnya. Anissa tiba di rumah lebih cepat dari biasanya. Kaki-kakinya melangkah ringan menuju pintu, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang terasa berat. Saat pintu utama terbuka, aroma masakan menyeruak dari dapur. Nafis ternyata sudah lebih dulu menyiapkan makan malam. Sudah pulang? Nafis menyapa dari meja makan. Nada suaranya terdengar biasa, tapi ada sorot mata tajam. Tangannya pun sedang sibuk merapikan piring dan sendok. Anissa mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Habis dari mana? Cuma jalan-jalan sebentar. Kamu baik-baik aja kan? Kok kelihatannya aneh? Aku baik-baik saja. Seandainya Nafisa gak pernah ada di dalam hidup Agus, semuanya pasti berbeda, batin Anissa. Anissa mengepalkan tangannya, merasa panas di dadanya semakin menyiksa. Dia tahu posisi Nafisa di rumah ini istri sah Agus, wanita yang dipilih Agus untuk menjadi pendamping hidupnya. Tapi bagi Anissa, itu hanyalah status. Cinta itu bukan soal siapa yang dinikahi duluan. Ini soal siapa yang benar-benar dicintai oleh Agus. Pikirnya keras dalam hati. Anissa beranjak masuk ke kamar dan memandang cermin besar di sudut kamarnya. Wajahnya yang cantik terlihat suram. Di balik penampilannya yang tenang, ada badai besar yang tak pernah berhenti.
Hubungannya dengan Agus telah terasa dekat. Bahkan bagi Anissa sudah sangat dekat. Anissa yakin bahwa dia adalah orang yang benar-benar dicintai Agus lebih dari siapapun. Tapi perasaannya terganggu kalau melihat Nafisa. Peran Nafisa sebagai istri Agus dengan segala perhatian dan cinta yang diberikan pria itu membuat Anissa merasa tersisih. Tapi kayaknya masih ada harapan. Bahkan harapannya cukup besar. Bukankah Tuhan selalu kasih jalan orang-orang yang mau berusaha? Aku gak akan menyerah. Kalau soal cinta, aku tahu aku yang akan menang. Agus mencintaiku. Aku yakin itu. Hatinya dipenuhi oleh rasa percaya diri yang bercampur dengan rasa sakit. Dia tahu bahwa tinggal di rumah ini di bawah satu atap yang sama dengan Hafiz adalah ujian yang berat. Setiap hari dia harus melihat wanita itu berbicara dengannya. Maka saat itu pula kecemburuannya bangkit. Namun jauh di dalam hatinya Anissa menyimpan ambisi besar. Dia yakin cepat atau lambat Agus akan menyadari siapa yang sebenarnya dia cintai secara tulus. Anissa berdiri dan berjalan menuju jendela kamarnya, menatap langit malam yang gelap. Nafis boleh merasa bangga karena dia mempunyai status sebagai istri Agus. Tapi cinta gak bakal kalah hanya karena status. Aku akan mendapatkan Agus, apapun caranya. Agus mencintaiku, dan aku mencintainya. Perjuangan bukanlah hal yang sia-sia. Aku yakin Tuhan pasti bakal kasih jalan. Anissa masih termenung di kamar memeluk lututnya di atas tempat tidur. Pikirannya masih berkecamuk membayangkan berbagai cara untuk merebut hati Agus sepenuhnya. Namun lamunannya tiba-tiba buyar ketika suara mobil berhenti di halaman rumah. Ia mengenali suara itu mobil Agus. Hah, Mas Agus sudah pulang? Dia dengan segera keluar dari kamar. Ia lalu beranjak menuju ke depan. Namun ketika tiba di pintu tengah, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Dengan begitu jelas dia bisa mendengar suara Nafisa lebih dulu melangkah keluar dan menyambut kepulangan Agus. Anissa berdiri terpaku menyaksikan Anissa dan Agus yang terlihat begitu akrab, seperti tak terjadi apa-apa sebelumnya. Nafisa berbicara dengan senyum yang lebar. Wajahnya memancarkan kebahagiaan saat menyambut kedatangan suaminya. Mas Agus sudah pulang? Bagaimana kerjaan hari ini? Kamu pasti capek banget ya mas. Tega banget sih atasan kamu kasih kerjaan yang banyak. Gak mikir apa orang butuh istirahat. Iya nih, lumayan sibuk sih. Tapi semuanya selesai dengan baik. Pasti capek sekali ya. Sudah duduk aja dulu. Aku sudah siapkan makan malam. Kamu harus coba. Menu spesial malam ini pasti bikin lidahmu nagih deh. Anissa menyaksikan semua itu dengan hati yang terasa seperti ditusuk-tusuk. Dadanya sesak, matanya panas, tapi dia hanya bisa berdiri di tempatnya. Nafisa tampak begitu sempurna, wanita yang menyambut suaminya dengan senyum tulus dan perhatian yang hangat. Anissa hanya bisa memandang dari kejauhan, tidak berdaya untuk menghentikan pemandangan yang membakar hatinya. Agus pun membalas senyuman Nafisa dengan lembut. Hati Anissa semakin membara. Seharusnya aku yang berdiri di sana. Seharusnya aku yang menjadi wanita yang Mas Agus lihat dengan penuh cinta. Pikir Anissa, matanya mulai berkaca-kaca. Cemburu menguasai dirinya, menggerogoti setiap inci keberaniannya. Anissa mengepalkan tangannya di sisi tubuhnya, mencoba menahan diri agar tidak keluar dan membuat keributan. Dia tahu untuk saat ini dia hanya bisa menahan rasa sakit itu sendirian. Oh ya sayang, Anissa mana? Waduh, dia nanyain aku lagi. Pasti dia udah kangen sama aku. Aduh, maaf baru aja kita ketemuan. Kok udah rindu aja sih? Ada mas? Dia baru pulang. Mungkin lagi istirahat di kamarnya. Ada apa mas? Kok tumben nanyain Anissa? Enggak. Tanya aja, sebab sebagai suami istri kita merasa agak-agak nyaman kalau dia menyaksikan kita kayak gini. Dek, jantung Anissa berdetak. Ingin rasanya dia menyamperi dua orang itu. Tapi kembali Anissa harus mengurungkan niat bahwa menyadari dia tak punya hubungan resmi dengan Agus. Kalau dia malah berarti tentu saja orang-orang akan berpikir mengapa dia melabrak pasangan suami istri itu.
Emangnya dia siapa? Pasti orang-orang akan berpikir begitu. Jadi terpaksa Anissa menahan detak kemarahannya. Dengan agak berat Anissa kembali ke tempat tidurnya. Ini Ratu selai coklat yang kamu pesan tadi. Terima kasih Mas Agus. Kamu benar-benar ingat ya. Aku kira kamu lupa karena sibuk di kantor. Mana mungkin aku lupa. Kamu bilang ini favoritmu kan? Kenapa sih dia harus memanjakan Nafisa seperti itu? Harusnya itu aku. Harusnya aku yang dimanjakan, bukan Nafisa. Gumam Anissa memandanginya dan mendengarkan. Tangan Anissa mengepal erat di sisi tubuhnya. Dia merasa dikhianati oleh takdir, oleh Agus, bahkan oleh dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan apa-apa. Aku yang seharusnya menjadi pusat perhatiannya. Aku yang seharusnya ada di hatinya, bukan Nafisa. Namun kenyataan di depannya begitu jelas. Agus membelikan roti selai coklat hanya karena Nafis memintanya. Perhatian kecil itu menjadi bukti nyata cinta dan perhatian yang diberikan Agus kepada Nafisa. Hati Anissa tercabik-cabik. Dia berbalik membanting pintu kamarnya dengan keras, membuat suara itu bergema ke seluruh rumah. Nafis dan Agus berhenti sejenak, saling menatap dengan bingung. Apa itu? Kamu dengar? Iya, sepertinya dari kamar Anissa. Nanti aku cek deh. Di balik pintu Anissa menahan matanya yang sudah mengalir deras. Kenapa aku harus merasa begini? Kenapa aku harus menyaksikan mereka seperti itu? Ini belum selesai. Aku gak akan membiarkan Nafis terus mendapatkan semuanya. Cepat atau lambat, Agus akan menyadari siapa yang sebenarnya kamu butuhkan. Dengan hati yang penuh luka, Anissa mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi malam itu dia hanya bisa menangis, meratapi cinta yang terasa begitu jauh dari genggamannya. Anissa, kamu kenapa nangis? Kenapa? Enggak Mas, enggak ada apa-apa. Maaf ya Mas, tadi aku gak sengaja banting pintunya. Udah biarin aku sendiri aja Mas. Ada apa dengan dia? Kenapa dia kayak punya masalah gitu? Aduh, entahlah sayang. Udahlah, gak usah peduli dia. Mungkin dia punya masalah di luar sana. Tentu saja Agus merasa harus bicara pelan karena takut ucapannya didengar oleh Anissa. Ya gak tau lah Mas, mungkin aja ucapan Mas benar. Soalnya sejak dia nyampai, mukanya kayak kesel banget gitu. Tadinya aku pikir dia kesel sama aku. Udahlah Naf, mungkin dia punya masalah sendiri. Kita juga kan terkadang punya masalah juga. Jadi gak bisa senyum sama semua orang. Biarin aja lah, bukan urusan kita juga. Agus menarik nafas panjang, mencoba mengatur emosinya yang bercampur aduk. Ia memandang Anissa dengan mata yang penuh penyesalan dan ketulusan. Nisa, Mas tahu ini semua membuat kamu ngerasa gak adil. Mas tahu kamu terluka karena Mas, tapi tolong dengar Mas sebentar. Dengerin apa lagi Mas? Kan udah jelas cuma kayaknya masih sayang banget sama Nafisa itu. Kalau Mas masih sayang sama dia, buat apa Mas mengungkapkan kalau Mas suka aku? Buat apa? Apa Mas cuma pengen main-main bersama perasaanku? Mas gak pernah main-main sama perasaan kamu. Kalau begitu ya tinggalin dia Mas. Aku gak mau hubungan kita disembunyi-sembunyikan kayak gini. Di hadapan aku Mas terus sayang-sayangan sama dia. Mas pikir hati aku gak sakit apa? Nisa, untuk saat ini kita berdua harus banyak bersabar. Mas tahu kita saling mencintai, tapi cinta kita ini gak bisa ninggalin Nafisa begitu saja. Kalau Mas tiba-tiba ninggalin dia, orang-orang pasti akan menyalahkan kita. Dan kamu tahu siapa yang akan mereka salahkan paling banyak? Iya, mereka akan menyalahkan kamu Nisa. Mereka akan bilang kamu perusak rumah tangga orang lah, perempuan yang berebut suami orang lah. Mas gak bisa biarin itu terjadi. Mas gak mau kamu disalahkan atau dihina sama orang-orang. Jadi Mas lebih mikirin apa yang orang bilang.
daripada perasaan aku. Aduh, bukan begitu. Mas cuma gak mau kamu terluka lebih dalam. Mas ingin kita bersama tanpa ada hambatan lagi, tanpa harus menghadapi tuduhan dan pandangan buruk dari orang-orang. Mas tahu ini butuh waktu, dan Mas minta kamu bersabar. Mas bakal cari cara terbaik supaya kita gak bisa menyakiti siapapun, terutama kamu. Mas cuma bilang ini semua karena gak mau kehilangan posisi sama Dewa Sisi. Mas masih sayang Nafisa kan? Mas gak sayang lagi sama dia. Dan kalau seandainya Mas mengatakan sayang sama dia, yakinlah itu hanya sebuah pencitraan saja kok. Mas cuma gak mau ambil langkah yang salah. Mas gak mau ada yang terluka lebih parah. Kamu percaya sama Mas kan? Percaya? Mas minta aku percaya sementara Mas sendiri gak pernah kasih aku kepastian. Aku capek Mas. Kalau cinta ini harus selalu jadi rahasia. Aku gak tahu apa aku kuat. Oh, Anissa. Mas Agus. Rupanya ini yang kalian sembunyikan. Suara serak datang tiba-tiba. Seketika Anissa dan Agus menoleh ke arah sumber suara. Hati mereka berdegup kencang, seperti dentuman yang akan meledak. Nafisa? Nafisa, kenapa kamu ada di sini, sayang? Nafisa tersenyum tipis. Nafis sayang, maaf. Apa tadi kamu mendengar apa yang Mas katakan sama Anissa? Nafis diam tidak menjawab. Bahkan sedikit anggukan kepala yang ia lakukan saja. Namun sedikit anggukan kepala itu sukses membuat Agus gelagapan tidak karuan. Jadi kamu beneran dengar? Ngapain kamu nampak ngemis-ngemis di hadapan dia, Mas? Ucap Anissa kesal setengah mati. Nisa, kamu apa-apaan sih? Gak usah ngomong gitu dong di hadapan Nafisa. Nanti dia malah berpikiran macam-macam karena ucapan kamu. Kamu jaga ucapan kamu ya. Apa? Mas, jadi sekarang kamu membela perempuan busuk ini? Emangnya apa lebihnya dia? Sandiwara lagi. Gak usah bohong-bohong lagi. Aku gak mau ya ada yang ditutup-tutupi lagi. Sekarang Nafisa sudah tahu apa yang sudah kita ucapkan tadi. Jadi sekarang apa salahnya kita jelasin aja semuanya, biar dia tahu kebenarannya gimana. Mendadak muka Agus merah padam mendengar ucapan Anissa yang sangat-sangat tidak diharapkan. Anissa, kamu sedang ngomong apa emangnya sih? Aku sama sekali gak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu kalau ngomong gak usah ngawur ya. Agus berusaha menghentikan bicara Anissa. Terus terang saja Agus merasa sangat ketakutan apabila Nafis mengetahui hubungan apa yang tengah dia jalankan bersama Anissa. Emangnya apa lagi yang mau Mas tutup-tutupin? Bukannya selama ini Mas sudah nyaman sama aku? Mas janji untuk nikahin aku kan? Apa? Apanya yang apa? Mas sekarang kenapa gak sedang ngomong kayak gini? Emangnya selama ini Mas menganggap perempuan ini sebagai pasangan? Mas jangan mempermainkan aku ya. Selama ini Mas bilang gak mencintai Nafis lagi, dan kita udah menjalin hubungan cukup serius. Dan sekarang di hadapan Nafisa omongan Mas malah lain lagi. Kalau emang kamu mencintai Nafis, kenapa harus menjalin hubungan sama aku? Kenapa harus bikin aku menaruh harapan terlalu jauh? Keterlaluan kamu, Mas. Pokoknya ya Nafis, kamu harus tahu kalau selama ini aku sama suamimu sudah sangat dekat, dan kami sudah menjalani hubungan layaknya suami istri. Kamu perempuan, tentu kamu mengerti apa yang aku rasakan. Agus menggaruk-garuk kepala. Ketakutan terbesarnya adalah Nafis marah dan meminta pisah. Jujur saja kalau berpisah dari Nafis, Agus tidak siap. Bahkan tidak pernah terpikirkan olehnya akan bercerai dengan Nafis dalam waktu secepat ini. Nafis, tolong. Aku mohon sama kamu gak usah dengerin apapun yang dikatakan oleh Anissa ya. Nafis tetap diam. Sungguh sifat Nafisa jauh dari prediksi Agus sebelumnya.
Nafis tetap bersikap tenang, tidak marah-marah apalagi mengamuk seperti yang diduga oleh Agus. Namun anehnya sifat Nafisa yang seperti demikian tersebut justru tidak bisa membuat Agus tenang. Bahkan sebaliknya, Agus merasa aneh dan tidak biasa dengan sikap Nafisa. Nafisa, apa yang terjadi sama kamu sayang? Kenapa kamu dari tadi diam saja? Nafis tersenyum kecil. Memangnya apa yang kamu inginkan? Apa aku harus marah-marah, menghardik dan mengamuk-ngamuk di sini di hadapan kalian? Kalau itu yang memang kalian inginkan, itu tidak akan terjadi, Agus. Nafis justru tertawa. Agus membulatkan mata, sifat Nafisa sungguh di luar dugaan. Bahkan dia tidak bisa membaca apa yang sedang Nafis pikirkan. Nafis, ada apa sama kamu? Kenapa kamu jadi kayak orang asing begini? Sekujur tubuh Agus bergetar. Jauh di dalam lubuk hati Agus menangkap sesuatu yang dia inginkan terjadi pada diri Nafis. Emangnya apa yang sedang Nafis pikirkan ya? Tidak, bukan itu yang aku inginkan. Aku gak menginginkan kamu marah, tapi kenapa sikap kamu kayak gini? Kenapa kamu dingin begini? Apa kamu gak marah? Kalau kamu marah, tolong jangan kayak gini caranya. Terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana yang kamu mau? Dengar ya Agus. Aku sudah tahu semua apa yang kamu lakukan bersama Anissa. Kamu tahu selama ini ada CCTV di rumah? Aku memasangnya tanpa sepengetahuan kamu. Apa? CCTV? Iya. Jadi kamu melihat kami di CCTV, begitu maksudmu? Iya. Ya Tuhan. Nafis, mohon dengarkan aku dulu. Selama ini aku memang sering sama-sama bareng Anissa, tapi tolong percaya padaku, semua itu bukan kemauan aku. Dia datang ke rumah kita, maksudku Anissa. Aku gak pernah ngundang dia, tapi apa-apaan kamu mas? Bisa-bisanya kamu bilang semua itu bukan kemauan kamu. Kalau bukan kemauan kamu, terus semua itu kemauan siapa lagi? Gak mungkin aku datang ke rumah kamu tanpa undangan kalian. Kamu tahu kan kalau aku datang ke rumah kalian itu karena ibu yang nyuruh. Terus kamu juga kan? Bisa-bisanya sekarang kamu mulai mau cari alasan hanya untuk menyalahkan aku seorang diri. Benar-benar kurang ngajar kamu ya mas. Di mana janji-janji kamu selama ini yang bakal menikahi aku? Di mana selama ini janji kamu yang mau menceraikan Hafiz? Apa selama ini kamu cuma bohong? Kalau kamu cuma omong kosong berarti kamu laki-laki pengecut. Kamu tahu penyakit pengecut itu kayak gimana? Ya laki-laki yang tidak bisa pegang ucapannya sendiri, suka bohong dan suka menyalahkan orang lain. Kamu benar-benar pengecut dan tidak tahu diri. Hei, Nafis, kamu tahu kan ya, suami kamu ini suka nidurin aku. Itu semua gara-gara kamu yang gak bisa mengurus suami. Jadi suami kamu malah ngebet wanita lain. Menanggapi ucapan Nisa, Nafisa hanya menyuguhkan senyum sinis. Loh, emangnya yang mau ditidurin siapa? Terus yang nyosor sama laki-laki orang siapa? Anissa merah padam. Wanita itu tidak tahu lagi harus berkata apa. Oke, sebenarnya kalian gak perlu saling menyalahkan. Aku juga sudah tahu semuanya kok. Kalian menjalin hubungan itu karena kalian sama-sama mau, bukan karena salah satunya aja yang mau. Jadi sudahlah, kalian sama-sama mau, maka aku gak akan menghalangi hubungan kalian. Aku gak bakalan jadi duri di antara kalian berdua. Nafis, kamu kok? Aku tahu aku salah, tapi maafin aku Nafis. Tolong jangan kata-katakan pisah. Aku mohon. Sudahlah. Tidak baik kamu memohon-mohon kayak gini. Tolong jaga perasaan Anisamu ini, oke, Gus? Di sini juga aku ingin mengatakan sesuatu sama kamu.
Apa kamu mau bilang apa, Naf? Tolong jangan bikin aku hancur. Please, jangan meminta untuk cerai ya. Agus, kali ini dengar keputusan aku. Nafis mengeluarkan selembar surat dari dalam tasnya. Surat apa itu, Nafis? Surat cerai. Apa? Kita bercerai. Hak asuh anak berada di tanganku. Karena bukti perselingkuhan sudah cukup untuk membuat anak hak asuhnya jatuh kepadaku. Dan satu lagi. Mata Nafisa melirik ke arah pintu, seorang laki-laki masuk. Apa? Kali ini mata Anissa terbelalak. Mas Galih? Anissa, kamu kurang ajar sekali ya. Sana sini berlagak seolah belum punya suami. Sungguh istri gak tahu diuntung kamu. Jadi selama ini aku di kapal, kamu keluyuran bersama laki-laki lain, ucap pria tersebut. Apa? Jadi kamu ini suaminya Anissa? Iya, benar sekali. Aku ini adalah suaminya. Sekarang juga aku ceraikan kamu. Dan bukan hanya itu, kalian berdua patut meringkuk dalam penjara. Beberapa waktu kemudian setelah kejadian tersebut, atas kelakuan mereka, Anissa dan Agus mendekam dalam penjara. Anissa diceraikan oleh suaminya dan Agus diceraikan oleh istrinya. Pada akhirnya Nafisa dan Galih berada dalam satu pelaminan yang sama. Keduanya disatukan oleh pengalaman yang sama. Sama-sama dikhianati, sama-sama diadukan. Dari sana mereka belajar bahwa dikhianati itu begitu menyakitkan. Dan dari sana juga mereka berkomitmen bahwa keduanya akan saling setia dan akan saling menemani hingga hari tua. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Loh, udah selesai ini? Ya udahlah. Oke, ceritanya sudah selesai. Kalau menurut Mas Nara ini ceritanya sih sebenarnya di awal itu cukup rumit, tapi ya Mas Nara tahu maksudnya apa. Tapi tiba-tiba endingnya kok kayak dipotong klek. Ya kayak gitulah. Dan uniknya juga sih endingnya, ternyata si Anissa sudah punya suami. Dan ya suaminya Anissa sekarang sama Nafisa. Waduh, unik juga nih ceritanya. Ya mungkin karena merasa sama-sama dikhianati dan akhirnya saling curhat cinlok kali ya gitu. Jadinya mereka bersatu. Jadi kayak tukeran suami dong. Tapi apa namanya? Tukeran suami istri. Cuman apa sih ini, bikin pusing aja. Tapi lucunya ya kayak gitu. Tukeran suami, tapi gimana tukerannya ya? Orang yang satunya di penjara semua. Ya gitulah. Makanya jangan main-main sama orang sabar. Mungkin selama ini Nafisa sabar sekali, tapi ternyata dia juga tidak bodoh. Dia sudah merekam semuanya. Dia sudah antisipasi. Karena ya memang sangat patut dicurigai lah. Orang lain tiba-tiba nginep di rumah pasangan suami istri. Ya tapi nggak tahu juga tuh gimana si ibunya juga tiba-tiba nggak kelihatan. Padahal di awal-awal dan pertengahan cerita dia kelihatan terus. Tiba-tiba di ending udah dia nggak ada apa-apa dan ceritanya selesai. Dan ya udahlah, seperti itu saja. Dan bagaimana nih menurut kalian? Silakan tulis komentar kalian di kolom bawah. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oh ya, sebelum Mas tutup lagi kan jadi kayak Mas Agus. Sebelum Mas Nara tutup, ya siapa tahu kalian mau request ceritanya, temanya apa, tentang apa, bolehlah ditulis kolom komentar. Misalnya pengen cerita apa kayak gitu, biar Mas Nara mencoba carikan. Ya kalau kayak gitu sih enaknya sih di grup ya. Tapi sekarang grup WhatsApp-nya Mas Nara itu sudah nggak aktif lagi. Ya masih ada anggotanya, cuman sudah nggak aktif kayak dulu lagi. Kayak ya nggak tahu orangnya pada kemana. Mas Nara jadi curhat ya. Siapa tahu lah kalian ada yang minta requestan cerita,
biar Mas Nara punya ide lagi mau membawakan cerita yang apa. Dan terima kasih juga ya buat kalian semua yang sudah setia di channel Nara Story dari awal hingga sampai sekarang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah setia dengan Mas Nara. Dan tentunya sekali lagi Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Sabtu, kayaknya adanya full version. Kita bertemu di hari Senin lagi dengan cerita yang baru. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.